Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Supriyadi, mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya menjalankan KKN selama 35 hari dan salah satu program kerja dari kami yaitu mengembangkan wisata religi makam Eyang Carik. Sebelumnya bisa dikenalkan dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Sarman Dukuh Ngelolor. Baik Bapak, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah makam Eyang Carik? Sedikit kami ceritakan, akan tapi cerita ini dari paman saya. Paman saya sudah almarhum. Paman saya namanya Pak Wiro Sumarto, almarhum. Jadi semua ini hanya katanya. Untuk kebenarannya saya sendiri belum tahu, dan paman saya sendiri juga tahu persisnya juga mungkin juga tidak tahu. Tapi beliau almarhum paman saya itu memang mempunyai buku kecil cerita tentang almarhum Eyang Carik yang dimakamkan di Bumi Gedong di wilayah Padukan Loro. Untuk yang pertama, dari awal ini katanya paman saya, almarhum Eyang Carik ini katanya nama aslinya adalah Kiai Podo. Kiai Podo. Banyak versi prajurit, ini dulu prajurit mas, Prajurit. dari Kiai Podo ini prajurit. Banyak versi orang yang Kiai Podo ini dari Demak, dan ada versi Kiai Podo ini dari Pajajaran. Tapi yang jelas katanya almarhum paman saya, Kiai Podo ini singgah di Keraton Kartosuro. Beliau almarhum Kiai Podo ini prajurit, katanya tidak cocok dengan kepemimpinannya. Beliau ya istilahnya mengembara sampai di Kartosuro, lalu dia pakai kuda mas. Begitu belum ada kendaraan, beda motor belum ada, mobil pun mungkin belum ada, mungkin ada tapi mungkin ya jarang. Beliau ini almarhum Kiai Podo ini dari Kartosuro lalu ke Balong. Balong itu Padukuan Jurang Jeru dulu. Lalu lama kelamaan singgah di wilayah Kademangan Ngawen. Terus Kiai Podo ini lama sekali di wilayah Kademangan Ngawen. Beliau lalu menikah dengan putri Demang di sini, dengan putri namanya Nyi Serang. Tapi bukan Nyi Serang dari Jawa Barat, bukan. Nyi Serang putri dari Demang di Ngawen. Lalu mengapa kok Kiai Podo ini disebut nama Eyang Carik? Beliau dikasih tugas oleh Kademangan, disuruh membagi batas-batas Kademangan. Jadi memang versinya itu ada yang disuruh bagi perpadukuan, tapi dulu itu kan Kademangan. Terus dinobatkan menjadi Eyang Carik itu. Jadi sebutan Carik itu memang dulu itu untuk membagi tanah. Tapi kalau Eyang Carik ini untuk membagi batas wilayah gitu. Terus tahun berjalan terus, Eyang Carik menikah. Lalu Eyang Carik ini pergi lagi. Udah beberapa tahun tidak pulang. Nah akhirnya garwa atau istri Eyang Carik ini menikah lagi. Nah, kebetulan juga dapat orang Balong. Nah, kebetulan Eyang Carik itu
kembali mau ke rumah. Nah, tahu banyak orang, ini ada apa? Katanya ada wayangan. Wayang kulit itu Mas. Iya, Nah, wayang kulit ini pernikahannya istrinya Eyang Care. Nah, lalu Eyang Care mendekat minta sama dalangnya, Pak saya mau nek bahasa Jawa ini mucuki nanti sebelum dalang itu apa mulai pertunjukan dia mau minta waktu sebentar untuk mucuki tadi. Nah setelah itu mucuki dia perang wayang itu, senjata tokoh wayang itu dilempar ke larinya malah ke tiang rumah yang hajatan ini. Nah kebetulan dekat yang dilempar itu malah dekat istrinya Eyang Care. Lalu Nyi Serang itu langsung apa namanya bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini ngerangkul apa Mas? Merangkul. Nah iya, terus dirangkul, wah ini suami saya. Memang kesaktiannya almarhum Eyang Care ini luar biasa. Terus termasuk, tapi ini sampai sekarang masih, jadi sejarah Eyang Care ini memang sampai sekarang ya boleh dipercaya atau tidak, ini warga kami dan bahkan dari luar itu pada orang ke sini ziarah ke almarhum Eyang Care ini, yang jelas di sini berdoa mendoakan almarhum, yang intinya kalau punya tujuan ya pada yang kuasa. Tapi alhamdulillah ini tamu-tamu yang hadir di sini pada kabul. Tapi ini maaf, jadi mintanya tidak ke almarhum Eyang Care, tapi berdoa di sini supaya almarhum diampuni segala dosa-dosanya di waktu masih hidup, ditempatkan di sisi Allah yang swarga Allah gitu. Terus kalau di sini Mas, kalau mau mau ziarah, waktunya malam Senin atau malam Kamis. Terus tradisi di padukan kami, kalau sudah berdoa apa yang dicita-citakan sudah terkabul, ini mengadakan tasakuran di sini. Tasakuran yang namanya Asom Dahar. Asom Dahar itu ada ingkung, ada pisang rojo setangkep, terus nasi gurih atau nasi uduk dan lain-lain. Jadi sedikit kata dari paman saya, dari cerita ini saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Yang jelas kami hanya menyampaikan katanya almarhum paman saya, almarhum Bapak Pak Wiro Sumarto. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik Bapak, bisa diceritakan Pak untuk kondisi awal makam Eyang Care sampai kondisi sekarang, apakah ada upaya dari masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga makam? Oh ya, terima kasih. Dulu Mas, makam Eyang Care ini tidak seperti ini. Jadi dulu nisannya ini itu dari kayu jati yang tua. Terus bentuk bangunannya ini juga tidak seperti ini, hanya seperti joglo kayu jati kecil. Jadi joglo kecil gitu, bukan kayu jati kecil, jadi joglo kecil. Jadi ini termasuk kayu-kayu ini juga kayu zaman dulu. Jadi belum, jadi ini yang membangun dari warga masyarakat, dan alhamdulillah warga dari
Ambarawa. Di sini ya berdoa di sini. Ya alhamdulillah dia terkabul apa yang dicita-citakan oleh beliau. Alhamdulillah yang bangun dari sebagian besar dari orang dari Ambarawa. Jadi kamu ulangi lagi bahwa ini nisan baru mas. Nisan baru itu pakai kayu. Termasuk tapi ini juga ada nisannya ini. Tapi dulu ada kayunya tinggi gitu. Gitu mas. Baik, selain dari masyarakat, apakah ada upaya dari pemerintah khususnya Kelurahan Beji dalam melestarikan atau mengembangkan makam Eyang Carik, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk 3 tahun yang lalu itu memang dari pemerintah kelurahan hanya setahun sekali untuk kegiatan bersih-bersih. Terus untuk pembangunan pendopo ini bantuan dari kabupaten. Jadi memang dari kelurahan memang ada rencana, tapi belum rencana mas. Rencana untuk di sebelah selat utara ini akan dibangun taman parkir. Terus yang depan ini direncanakan entah tahun berapa, tapi direncanakan dibikin gapura gitu. Jadi memang sampai sekarang ya setahun sekali dana untuk kebersihan, tapi tidak seberapa, itu hanya 200.000. Tapi yang banyak ini memang dari warga kami untuk kegiatan bersih-bersih. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan tentang sejarah makam Eyang Carik. Iya mas, sama-sama. Sekali lagi mas, untuk cerita ini semua hanya katanya. Jadi semua tidak tahu persis. Jadi apa yang kita sampaikan ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang saya tahu sejarah dari, sekali lagi dari paman saya almarhum Bapak Kaloro Sumarto, seperti itu. Mudah-mudahan adanya mahasiswa yang KKN di Padukuhan Lolor nanti bisa mengangkat wisata religi makam Eyang Carik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sejarah makam Eyang Carik yang terletak di Dusun Ngelolor, tepatnya di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Ternyata memiliki leluhur pejuang melawan penjajah saat zaman Kerajaan Mataram, yang dikenal dengan nama Eyang Carik. Pada zaman dahulu, Eyang Carik dengan nama asli Kiai Podo merupakan senopati dari Kerajaan Pajajaran yang melarikan diri ke Ngawen dan telah menjadi menantu dari Demang Ponco Benawi, yaitu penguasa Kademangan yang ada di Ngawen. Dengan sebutan Eyang Carik, menurut cerita, dahulu beliau sedang melakukan tugas untuk melakukan pemetaan wilayah dan pembatasan wilayah padukuhan-padukuhan di Kapanewon Ngawen. Kemudian, beliau menikah dengan putri Demang Ngawen, yaitu yang bernama Ki Demang Kriboyo, yang bernama Nyi Serang. Dari pernikahan tersebut, lahir 2 orang putra yang bernamakan Manggala Yuda Raden Ngabehi Joyo Wikromo dan Demang Jiwo Yudo. Kedua putra itu mendapat amanah dari Eyang Carik untuk menjadi pengasuh, penjaga, pengajar, dan pengawal Raden Mas Said, atau yang akrab disapa Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa yaitu pendiri Kerajaan Mangkunegaran yang terletak di daerah Solo, Jawa Tengah. Setelah sekitar 15 tahun bersama 2 anak Eyang Carik, Pangeran Sambernyawa membentuk pasukan berkuda yang memiliki kualitas
atas tempur yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Bergodo Kawandoso Joyo, yang masing-masing beranggotakan 40 prajurit yang memiliki gelar Jojo di depan namanya. Berkat kesaktian dan pengabdian beliau yang sangat luar biasa hingga akhir hayatnya, beliau kemudian disemayamkan di desa Beji, tepatnya di tengah perkebunan warga di Padukuhan Ngelolor, Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Gunung Kidul. Dan tempat itu dijadikan peninggalan bersejarah yang sangat terjaga kesakralannya sampai saat ini.